Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini kita masih pada bab yang sama, bab yang ketiga, tentang ilmu yang dianggap tercela oleh Imam Al-Ghazali, atau klasifikasi ilmu yang madmum. Ilmu yang madmum kita sudah bahas kemarin bahwa bukan ilmunya yang tercela, akan tetapi ya efek dari pengetahuan itu kemudian menjadikan seseorang itu mendapat keburukan atau kemadharatan, sebagaimana contoh-contoh di dalam mempelajari ilmu-ilmu perbintangan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pergerakan alam dan sebagainya. Dari kemarin kita sudah bahas dua sebab kenapa ilmu itu dikatakan madmum. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah as-sabab as-salis, sebab yang ketiga al-khawd fil ilmi fi ilmin la yastafidul khaid fihi faidata ilm bahwa madmum. Jadi terlalu menyelami ilmu-ilmu yang tidak ada faidahnya kepada orang-orang yang melakukan penyelaman itu, maka ilmu itu dianggapnya ilmu yang tercela. Sebagaimana mungkin contohnya adalah menyelami terlalu dalam tentang perbintangan, tentang tata surya, tentang pergerakan fenomena alam yang kemudian akan menjadikan orang itu mengira-ngira masa depan seperti ini dan sebagainya, atau menjadi peramal dan sebagainya. Itu tidak baik atau dianggap madmum. Fahuwa madmumun fi haqqihi kata'limi dhaqiqil ulum qabla jaliliha. Itu adalah tercela secara haknya, sebagaimana mempelajari ilmu-ilmu yang lembut sebelum mengetahui ilmu-ilmu yang jelas. Jadi ilmu itu ada yang jelas, juga ada yang di balik layar, kan kira-kira seperti itu. Kemudian wa khafiha qabla jalliya, dan mengetahui atau mempelajari ilmu-ilmu yang samar atau yang rahasia sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang sudah jelas. Misalkan ilmu yang samar-samar itu ya kayak ilmu tentang supranatural dan sebagainya, itu kan samar, tidak jelas. Wa kal bahsi anil asrar al ilahiyah, atau dia membahas tentang rahasia-rahasia ketuhanan terlalu jauh, bahkan membahas tentang Allah itu seperti apa dan sebagainya. Bagaimana itu malah berbahaya sekali ketika orang itu terlalu ke sana tetapi ilmu-ilmu yang sudah jelas Al-Qur'an, hadis belum dipelajari. Fa fi dzalika wala yastaqil ittatala'a al-falasifa wal mutakallimun ilaiha walam yastaqilu biha walam yastaqil biha wa bil wuquf ala turuqi ba'diha ilal anbiya wal auliya. Sementara yang bergelut atau yang sudah tampil di sana adalah orang-orang filosof atau orang-orang ahli ilmu kalam, dan mereka itu tidak berdiri sendiri di dalam mempelajari itu, akan tetapi masih didasarkan pada yang lain. Atau gambarannya begini, contohnya adalah Al-Ghazali itu menganjurkan kita nggak usahlah terlalu mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat yang terlalu dalam, sementara kita itu belum mampu atau belum punya kemampuan itu, karena itu bisa berbahaya bagi orang yang memahami tetapi tidak memahami syariatnya terlebih dahulu. Apalagi walam yastaqil biha wa bil wuquf ala turuqi ba'diha ilal anbiya wal auliya, apalagi di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Maka itu yang ahli di bidangnya adalah para nabi dan para wali. Fayajibu kafun nas anil bahsi anha wa rudduhum ila ma nataqa bihi syarr. Maka kemudian
dikembalikan kepada apa yang terucap oleh syara'. Jadi apa yang terucap oleh syariah sajalah yang perlu kita pelajari yang lebih detail. Kadang-kadang ilmu itu kan ada yang kasar, ada yang lembut. Jadi misalkan contoh, misalkan gampangnya gini, gunung meletus itu kalau kita kaji secara ilmu kasar mungkin sudah jelas ilmunya, karena pergerakan alam, karena kebiasaan makhluk atau kebiasaan gunung itu berkembang dan meletus dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dipelajari dari sisi yang samar misalkan, itu nanti macam-macam orang bilangnya. Dan itu kalau menurut Al-Ghazali, ilmu-ilmu yang seperti itu tidak perlu didalami. Kemudian fabidzalika muqni'un lil muwafiq wa kam min sasin khadha fil ulum wa tadarra biha walau lam yaqta biha lakana haluhu ahsan fiddin mimma sara ilaih. Jadi terkadang kita itu lebih baik tidak tahu sesuatu, dan itu akan menjadikan agama kita lebih aman daripada kita tahu sesuatu dan kemudian menjadikan iman kita goyah. Contoh misalnya, di antara kita barangkali bapak-bapak, ibu-ibu misalkan dikasih tahu sesuatu yang akan terjadi, itu kadang-kadang imannya malah menjadi goyah. Tetapi kalau nggak tahu kan lempeng saja. Contohnya misalkan seperti yang kita bahas kemarin, bahwa pergerakan alam itu memang akan mengakibatkan sesuatu yang akan terjadi, bisa diprediksi. Jadi misalkan seorang dokter itu melihat detak jantungnya seseorang, maka bisa memprediksi ini penyakit apa dan apa yang terjadi berikutnya, hari-hari berikutnya. Sebagaimana pergerakan alam juga seperti itu. Akan tetapi kalau tadi dikatakan orang terlalu dalam seperti itu, akhirnya kan terlalu takut. Dan ini saya pernah menghadapi seseorang yang ahli di bidang kesehatan. Dia itu pada akhirnya menjadi orang yang terlalu takut untuk makan sesuatu. Karena apa? Dia pikirannya tahu bahwa di dalam nasi itu ada sekian apa. Saking seperti itu, sampai mau makan itu mikirnya berulang kali. Kalau makan ini nanti jadi gemuk, kalau makan ini nanti jadi apa saja. Jadi semakin kita tahu itu kadang-kadang semakin bahaya. Kalau kita nggak tahu kan nasi, yang penting nasi kenyang beres. Tetapi kalau orang sudah tahu, wah tambah hati-hatinya tambah terlalu dalam. Kalau hati-hati terlalu dalam, akhirnya ketakutan terhadap sesuatu itu tinggi. Nah, ketika ketakutan terhadap sesuatu tinggi, maka keimanan kepada Allah itu menjadi rendah. Jadi seolah-olah itulah yang menjadikan kejadian itu bukan atas ketentuan Allah. Sebagaimana misalkan saya sampaikan kemarin, ketika ada bintang kemukus, kalau di orang-orang Jawa, biasanya orang Jawa kan mengeluarkan istilahnya akan terjadi sesuatu di suatu negara. Akan tetapi kalau terlalu dalam menganggap seperti itu, maka itu bisa mengakibatkan rusaknya iman. Padahal yaitu fenomena alam biasa, dan bisa saja itu terjadi seperti yang dikatakan, bisa saja itu tidak. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali bahwa kalau itu mencocoki dengan takdir yang ditentukan Allah, maka terjadi. Tetapi kalau tidak mencocoki dengan takdir yang ditentukan Allah, yaitu tidak akan terjadi. Kemudian wala yungkiru kaunul ilmi dharan li ba'din nas kama yaduru lahmut thair wa anwaul halawa al-latifah bisabi ar-radi, dan sebagainya. Jadi ya sebagaimana misalkan keberadaan ilmu itu sebagian orang itu sebagaimana makanan yang makanan di sini dicontohkan adalah daging burung dan beraneka ragam manisan yang lembut, yang kadang-kadang itu tidak boleh diberikan kepada bayi. Jadi ibaratnya manusia atau orang-orang awam itu sebagaimana seorang bayi yang masih butuh menyusu pada induknya, atau kita itu masih butuh ilmu yang ada induknya. Jangan kemudian kita mencoba makan makanan yang aneh-aneh yang sekiranya kita belum mampu untuk itu. Jadi kalau anak kecil kemudian kita sodori dengan makanan misalkan kacang atau jagung goreng gitu kan, itu malah berbahaya bagi anak itu. Maka sebagai ulama-ulama yang ada di sini, kata Imam Al-Ghazali,
yaitu bagi orang-orang khusus sajalah yang memakan makanan yang seperti itu. Kemudian dikatakan bal rubba syahsun yang fa'u al-jahlu bi ba'dil umur falaqad haka am ba'din nas syaka ila tabibin aqama imra'atuhu. Ini dikatakan bahwa bahkan sebagian besar orang itu lebih mendapatkan manfaat atas ketidaktahuannya. Jadi seperti tadi, tidak tahu itu kadang-kadang lebih baik daripada kita tahu. Contoh misalkan, kalau kita tahu akan mati, itu mungkin kita jadi ketakutan dari sekarang. Tapi kalau nggak tahu, ya hidupnya berusaha lebih baik terus. Kan kira-kira seperti itu. Sebagaimana diceritakan di dalam sini, Bapak Haka, ada orang yang menceritakan keadaan istrinya yang tidak bisa hamil kepada seorang tabib gitu ya. Kemudian seorang tabib itu melihat urat nadinya atau detak nadinya seorang perempuan itu, dan kemudian dikatakan kepada orang perempuan itu, la hajata lagi ila dawa il wiladah fa innaka satamutina ila arba'ina yauman wa qaddalla anabtu alaih. Jadi kata tabibnya, oh, Anda itu nggak butuh obat untuk bisa melahirkan. Kenapa? Karena sepertinya itu dari detak nadi Anda itu Anda akan meninggal dalam 40 hari, kata tabibnya gitu. Lalu apa yang terjadi? Fasta'arat al-mar'ah al-khawf al-adim wa tanghas alaihi Aisyah wa ukhrijat amwaliha wa farraqaha wa usat wa baqiyat la ta'kul wa la tasrab hatta qadot al-muddah. Setelah dikatakan seperti itu, kemudian seorang perempuan yang tadi minta obat kepada tabib itu takut dengan takut yang sangat takut, dan kemudian membagi-bagikan hartanya, kemudian berwasiat kalau dia 40 hari akan meninggal dan sebagainya dan sebagainya. Lalu setelah waktu berlalu 40 hari, falam tamut, ternyata tidak meninggal. Faja'a zaujaha ila tabib wa qala lahu lima lam tamut. Kemudian suaminya itu datang kepada tabib, wahai tabib, loh kok istri saya nggak meninggal? Katanya 40 hari meninggal katanya. Apa jawabnya si tabib? Faqala at-tabib qad alimtu dzalika fajami'aha al-an fa innaha talid. Kemudian tabibnya itu bilang kepada suaminya, saya sudah tahu itu. Sekarang gaulilah istrimu karena dia akan mempunyai anak, kata seorang tabib itu. Faqala kaifa dzaka, bagaimana bisa begitu? Qala ra'aitaha saminah wa qad in aqada asahmi ala fami rahimia fa'alimtu annaha la tahzal illa bi khaufil maut. Jadi seorang dokter itu, seorang tabib mengatakan bahwa itu saya katakan seperti itu kenapa? Karena obat untuk menjadikan istri Anda itu bisa melahirkan ya dengan ketakutan yang tinggi. Dan tidak ada ketakutan yang paling tinggi bagi manusia itu kecuali takut dengan mati. Jadi kalau orang sudah ditakuti dengan mati, ketakutannya itu kadang-kadang bisa menjadikan dia kurus, dan ketika dia kurus itu dia menyehatkan sesuatu yang lain. Kemudian ini adalah salah satu contoh bahwa terkadang cara-cara seseorang mengobati orang lain itu dengan cara-cara yang beraneka ragam gitu ya. Jadi tidak diberitahukan. Kalau diberitahukan seperti itu, kamu diet, itu susah. Orang yang sudah kebiasaan makan suruh diet terus kamu takut, ya bagaimana orang bisa takut? Takut itu kan nggak bisa diperintah, takutlah, nggak bisa pak. Takut itu karena mungkin ada seperti itu. Kalau dikatakan 40 hari lagi kamu akan meninggal, apalagi dia percaya dengan tabibnya kan, otomatis ketakutannya tinggi. Lalu faquwi fa bidzalika hatta zalat wa zala al-mani minal wiladah. Kata tabibnya, saya katakan seperti itu agar apa? Agar penghalang dari ketidak bisa melahirkan itu bisa hilang. Fahada yambihaka ala istish'ar khatar ba'dul ulum wa yafhamaka makna qouli sallallahu alaihi wasallam
Na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Ini kata Al-Ghazali bahwa ini mengingatkan kita akan sesuatu tentang pengetahuan, bahwa sebagian pengetahuan itu memang membahayakan ketika diketahui. Jadi oleh orang-orang yang tidak mampu, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita mungkin bapak-bapak ibu paling mudahnya gini, kalau di dalam Al-Quran itu untuk hal-hal semacam ini kita bisa lihat kisah mungkin Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang seperti itu. Jadi Nabi Musa itu dengan logikanya, sementara Nabi Khidir dengan ilmu yang lain. Jadi kenapa Nabi Khidir memenggal anak yang kecil yang tidak berdosa kemudian dipenggal, ada perahu dilobangi, dan ada tembok mau rubuh diluruskan lagi, meskipun di situ kaumnya adalah sangat pelit sekali, dan itu adalah bentuk-bentuk dari sebagian ilmu yang tidak semua orang bisa memahaminya. Maka aturannya ya kalau orang umum ya itu harus mengikuti syariatnya, atau sebagaimana Nabi Musa menggunakan syariatnya. Jadi kalau membunuh orang ya tetap salah, meskipun toh dalam sisi lain itu menurut ilmu yang lain mungkin ada hal-hal yang lain, sebagaimana nanti di dalam Al-Quran bisa dibaca sendiri tentang kisah Musa dan Khidir. Kemudian dikatakan Na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa memang ilmu itu banyak sekali, akan tetapi ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Kata Rasul seperti itu. Fa'tabir bihadil hikayah wala takun bukhasan an ulumi dzama syar wa zajaru anha. Maka kemudian ambillah ibarat atau ambillah hikmah dari apa yang disampaikan oleh Rasul itu, dan janganlah terlalu membahas tentang ilmu-ilmu yang dilarang oleh syariat. Wala zama al-iqtida bi sahabah radhiyallahu anhum waqta sara ala ittiba'i sunnah fasalamah bil itba. Jadi lebih baik kalau kita ingin selamat di akhirat, ya lebih baik kita ikutlah kepada para sahabat Rasul yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul. Wal khatar fil basi anil asya wal istiqlal wala tuksir al lujaj bi ra'yika wa ma'qulika wa daliluka wa burhanika wa za'mika anna abhasu an al asya li'arifaha ala ma hiya alaih fa ayyi dararin bit tafakkur fil ilmi fa innama ya'udu alai minad darar asar. Jadi janganlah kemudian meskipun orang itu pinter terus nggak mau ikut syariat. Wah, saya bisa berpikir sendiri kok, ngapain harus ikut syariat? Gitu, kira-kira seperti itu. Padahal di akhirat itu ya tidak ada yang ahli kecuali para nabi dan para rasul, kira-kira seperti itu. Wa alam annahu kama yatla at-tabib al-khadiq ala asraril mu'alijat yastab'idaha man la ya'rifuha fakadzalika lam ya atba'ul qulub wal ulama bi asbabil hayatil ukhrawiyah. Jadi dokter itu di dalam urusan jasadinya, tetapi nabi dan ulama itu akan menjadikan dokter hati kita di dalam meraih akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan juga fakam min sasin yusibuhu aritin bi asabihi fayaqtadi aqlahu ayyat lihi hatta yambihi at-tabib al-hadik ana ilajuhu ayutla al-kaf min janibil akhar. Jadi ada juga contohnya gini. Kalau orang itu hanya menggunakan akalnya saja, misalkan ada seseorang yang tangannya itu terkilir atau jarinya terkilir dan kemudian membengkak, maka secara logika setiap orang itu akan memijit tangan itu atau jari itu akan dipijit oleh seseorang agar harapannya agar kempes. Akan tetapi dokter atau tabib akan mengatakan bahwa cara pengobatannya bukan dipijit pada yang bengkak itu, akan tetapi yang dipijit adalah di bagian telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa logika kita atau logika seseorang itu
belum tentu benar untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kadang-kadang secara logika kalau jari kita bengkak maka yang dipijit adalah jari. Tetapi kalau orang-orang ahli di bidang urat-urat di dalam tubuh manusia, maka tidak seperti itu cara mengurai urat-urat yang terkilir. Mungkin kita, diantara kita mungkin sering atau pernah lah terkeselio kaki atau apa, itu kalau kita sendiri yang memijat malah salah urat dan malah biasanya tambah besar atau tambah parah. Tetapi kalau misalkan yang ngurut itu sudah ahli, maka cara mengurutnya pun tidak harus dari tempat yang sakit, kata seorang tabib kira-kira seperti ini. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Maka ini bentuknya apa? Bahwa lebih baik kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh yang ahli di bidang urat saraf jasad kita, daripada kita berpikir sendiri kira-kira mana yang cocok kita pijit agar kita sembuh. Jadi dalam urusan ilmu itu juga begitu. Kalau ilmu itu ada ahlinya, sudahlah kita ngikut saja ahlinya, nggak usah kemudian mencari sendiri dan kemudian menggunakan kemampuan akalnya ya, atau bahkan kemampuan-kemampuan yang lain yang mana kita tidak mampu untuk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian juga dikatakan fahakada al-amru bi tariqil akhirah, sebagaimana pula ini di dalam urusan-urusan akhirah. Wa fi daqaiqi sunani syar'i wa tabi'i, dan lembut-lembutnya atau rahasia-rahasia di balik apa yang ada di syariah. Kadang-kadang kan kita juga suka mempelajari sesuatu di balik sholat apa, di balik wudu apa, itu kan sesuatu yang lembut sekali. Sebenarnya tidak usah terlalu dalam di soal seperti itu. Kalau misalkan wudu apa ininya itu terlalu lembut. Wa fi aqaidihi allati ta'abudan nas biha asrar wa lataif laisat fi si'atil aqli wa quwwatil ihatah biha. Dan hal-hal yang di dalam urusan akidah apalagi itu malah kalau kita terlalu menggunakan akalnya, itu malah bisa-bisa kita hang atau kita bisa malah bingung atau malah stres membahasnya. Kama anna bi khawasil ahjar umuron ajaib wa ba'an ahli sunnah ilmuha. Sebagaimana contoh di dalam ilmu bebatuan misalnya, bagaimana ada biji besi yang ada magnetnya itu bisa menarik besi yang lain. Itu juga termasuk dari rahasia-rahasia yang tidak bisa diungkap oleh ilmu yang ada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fal ajaib wal gharaib fil aqaid wal a'mal wa ifadatiha li safa'il qulub wa naqaiha wa taharatiha wa tazkiyatiha wa islahiha litaraqi ila jiwarillahi ta'ala. Sementara bahwa keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan di dalam akidah dan amal ibadah adalah gunanya adalah untuk membersihkan hati, untuk mensucikan hati agar kita bisa menaik atau bisa meningkat posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anal hukul taksur ala idraki manafi'il adwiyah ma'ana tajribah sabilan ilaiha, sebagaimana juga dengan terbatasnya akal untuk mengetahui tentang cara-cara pengobatan, yang mana cara-cara pengobatan itu utamanya dengan percobaan-percobaan. Jadi orang misalkan sakit dicoba dengan diobati dengan daun ini dan sebagainya, akhirnya ketemulah resepnya. Akan tetapi di dalam ilmu akhirat atau di dalam kehidupan akhirat itu tidak ada sesuatu yang bisa dicoba, karena tidak ada seseorang pun yang pernah datang ke akhirat lalu kembali ke dunia untuk mengabarkan ini loh yang benar, ini loh yang manjur, atau ini yang tidak manjur dan sebagainya. Maka pada urusan akhirat ini sebaiknya kita mengikuti Rasulullah atau para rasul, para nabi dan para ulamanya. Wa inna ma kanat at-tajribah tattariqu ilaiha law raja ilaina ba'dul amad fa akhbarna anil a'mal al-maqbulah an-nafi'ah al-muqarrabah ila Allah taala
wa anil a'mal al-mub'idah anhu wa kada anil aqaid wa dzalika mimma la yatma' fih. Ini dikatakan bahwa tidak ada orang yang tahu tentang akhirat itu, maka ilmu atau hal-hal yang tentang akhirat itu tidak ada istilahnya hasil uji coba atau hasil uji dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, falidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi jahlan wa inna minal qawli iyan. Sungguhnya sebagian dari ilmu adalah kebodohan, wa inna minal qawli iyan, dan sesungguhnya dari sebagian dari ungkapan kata-kata adalah iyan, tidak bisa menjelaskan. Wa maklum anal ilma la yakunu jahlan walakinnahu yusar ta'sirul jahli fil idrar. Yang dimaksud di sini adalah terkadang ketika kita mengetahui sesuatu itu kita tidak mengetahui bahaya sesuatu yang akan datang dari apa yang kita ketahui. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam qalilun minat taufiq khairun min kasirin minal ilm. Jadi sebagian kecil dari apa yang kita miliki akan tetapi mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada kita mempunyai banyak ilmu tetapi tidak ada taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Isa alaihi salam ma aksara sajar wa laisa kullaha bimusmar wa ma aksara samar wa laisa kullaha thayyib wa ma aksarul ulum wa laisa kullaha binafi. Nabi Isa pernah berkata, betapa banyak pohon-pohon akan tetapi tidak semua pohon itu berbuah. Wa ma aksarus samar wa laisa kullaha thayyib. Dan juga betapa banyak buah-buahan akan tetapi tidak semua buah itu baik. Wa ma aksarul ulum wa laisa kullaha binafi. Betapa banyak ilmu pengetahuan itu akan tetapi tidak semua ilmu pengetahuan itu bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mengenai ilmu yang tercela, yaitu ilmu-ilmu yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Anjurannya adalah kita tidak terlalu atau tidak usah mempelajari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya buat kita, atau bahkan ilmu-ilmu itu akan mendatangkan bahaya buat kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali yang didasarkan dari beberapa hadis dan kaul-kaul ulama dan para nabi yang sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian. Semoga ilmu kita yang kita pelajari baik sekarang atau kemarin dan yang akan datang termasuk ilmu-ilmu yang ada manfaatnya, yang diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.